presiden, Pak Menteri, semuanya. Dan semua orang tua ini bertanggung jawab terhadap anaknya besok jadi apa dan akan dikemanakan. Kami tidak melihat nominal berapapun yang Anda tanam, tapi niat mulia Anda lah, baik yang diniatkan untuk diri Anda, terutama untuk orang tua Anda yang mungkin sudah rindu menanti sedekah jariah Anda. Hormat kami untuk Anda semuanya. Kami kan terus bersamamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kaum muslimin, subscriber channel Benteng Akidah dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan satu sorotan penting. Kenapa? Saya membaca beberapa komentar-komentar para netizen di beberapa blog, di website, di beberapa channel, dan beberapa konten-konten tentang kemirisan mereka, merasa miris, merasa menyayangkan adanya Farel Prayoga yang menyanyi di istana pada 17 Agustus beberapa waktu yang lalu. Nah, ini adalah hal remeh seolah-olah sebagai seni atau kebudayaan atau apa. Akan tapi ada nilai penting, ada nilai poin yang sangat-sangat luar biasa dahsyat untuk kita angkat. Kenapa? Karena di sini adalah salah satu cara orang-orang Islam untuk menjaga anak-anaknya, melahirkan satu generasi cemerlang di masa berikutnya. Ini harusnya sebagai seorang muslim sadar itu semuanya. Bagaimana mungkin anak yang sudah dididik dari kecil bermain cinta-cintaan atau bernyanyi cinta-cintaan kemudian dipertontonkan kepada jutaan mata di negeri kita tercinta. Lalu bagaimana kalau misalkan si yogi ini atau yoga ini menjadi inspirator, terinspirasi anak-anak kecil kita kemudian bercinta-cintaan, bernyanyi seperti itu? Karena ini sudah menjadi satu gengsi yang diangkat oleh seorang pemimpin di negeri kita tercinta dan disebarkan di seluruh Indonesia. Mohon maaf, tidak ada rasa kebencian atau dendam atau apapun saja atau hasud di dalam hati kami dalam menyampaikan ini, tapi adalah satu kemirisan, adalah satu yang sangat-sangat perlu kita sayangkan kalau anak-anak kecil kita sudah bermain cinta-cintaan atau bagaimana seperti ini, belum yang Citayam Fashion Week kemudian yang dibintangi oleh siapa itu orang-orang yang tidak jelas ya, artinya asal usulnya maksudnya tidak jelas, diangkat menjadi satu panutan, diangkat menjadi satu tokoh atau figur pemuda atau anak muda. Mau dibawa kemana negeri ini? Mau dibawa kemana masa depan anak-anak bangsa? Mau dibawa kemana remaja muslim kita? Coba bayangkan baik-baik. Ini tidak lepas dari apa yang menjadi sorotan umat Islam, sorotan imam-imam kita, yaitu sorotan Nabi Muhammad SAW. Pada khususnya dalam kesempatan ini kita diajarkan bagaimana kita mendidik anak-anak kemudian melahirkan generasi cemerlang. Bukan diajak untuk mendidik anak jadi anak gelandangan, anak yang suka milo-milo, anak yang down status mentalnya. Ini Masya Allah, saya tidak habis pikir. Saya di masa-masa kecil dulu sangat ingat ketika di malam-malam bulan purnama atau malam-malam yang ada acara ataupun tidak ada acara, ketika kami duduk-duduk bersama kakek kami, terutama nenek kami diceritakan tentang orang-orang soleh, diceritakan tentang kisah para nabi, kisah para rasul, dan diceritakan oleh beliau yaitu tentang para wali-waliullah. Masya Allah, saya masih teringat betul bagaimana seorang muslim harus sadar tentang ini semuanya. Baginda Nabi SAW ketika kita membahas satu pendidikan di dalam kitab Jami' As-Shaghir oleh Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar Al-Misri Asy-Syafi'i Al-Ash'ari, beliau menyampaikan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Ali karramallahu wajhaha. Dalam hadis tersebut menyatakan addibu auladakum ala thalathi khisal. Jadi anak cucu kita, generasi kita bagaimana dididik tentang 3 hal ini yang paling utama, yang paling penting. Tentu ini persoalan akidah. Buktinya pertama, apa yang akan diberikan kepada anak cucu kita sebagai pendidikan? Ajari anak cucu kita cinta kepada Nabi. Hubbi nabiyikum yang pertama. Kemudian yang kedua, wa hubbi ahli baiti. Ajak mencintai keluarga Nabi SAW, para habaib dan lain sebagainya. Yang ketiga, ajak bagaimana anak kita membaca Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, dan mencintai Al-Quran. Kenapa? Karena fa inna hamalatil Quran fi dhillillahi yawma la dhilla illa dhilluh. Di mana Al-Quran ini akan menjadi penyejuk yang akan menaungi, yang akan menyertai, di mana pada suatu hari nanti tidak ada naungan yang bisa dianggap sebagai pengaman atau penyerta atau teman kecuali
naungan Al-Quran dan naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Baik, kita akan sampaikan sekali lagi bahwasanya ada 3 hal penting. Baiklah, itu sudah berlalu di dalam masa kemarin, sudah menjadi viral di mana-mana. Nauzubillah, semoga Pak Jokowi, kemudian Pak Presiden, kemudian kita semuanya diampuni dosa-dosanya oleh Allah ketika kita ternyata sudah menginspirasi anak-anak muda untuk bernyanyi-nyanyi cinta-cintaan. Nggak penting, nggak pantas sebenarnya. Kenapa kita sampaikan begitu? Karena kita menjunjung yang namanya adab keislaman. Bagaimana anak-anak kita paham tentang sejarahnya. Kenapa tidak diajak nyanyi pahlawan bangsa atau apapun saja? Kalau misalkan kagum terhadap suaranya, Masya Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini semoga menjadi satu motivasi, satu evaluasi yang mana ke depan kita harus lebih baik, harus lebih baik, harus lebih baik. Dan kita sebagai orang tua semuanya tanpa terkecuali, Pak Presiden, Pak Menteri, semuanya, dan semua orang tua ini bertanggung jawab terhadap anaknya besok jadi apa dan akan dikemanakan. Di dalam satu hadis an Abi Hurairah radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa'abawahu yuhawidani au yunassirani au yumajjisani. Orang tua itu bertanggung jawab penuh terhadap anaknya besok mau jadi apa. Jadi orang Yahudi itu tergantung orang tuanya. Jadi orang Nasrani itu tanggung jawab orang tuanya. Atau jadi orang Majusi anak kita besok itu tanggung jawab orang tua semuanya. Maka hati-hati kemana anak kita akan diarahkan dan kemana anak kita akan dibimbing dan akan dijadikan siapa anak kita, itu tanggung jawab orang tua, dan dosanya pun akan ditanggung oleh orang tua ketika kita tidak becus mendidik anak-anak kita, generasi bangsa kita. Masya Allah, barakallahu fikum wa ilaikum ajma'in. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada anda semuanya dan seluruh keluarga anda, orang-orang tercinta anda, dan kita terjaga dari adanya penyimpangan-penyimpangan akhlak, penyimpangan moral, terutama akidah yang hari ini semakin banyak, semakin terkikis dilihat di depan mata kita, di media-media dan dimanapun kita berada. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Semoga Allah memberkati kita semuanya dan Allah menyelamatkan kita semuanya, anak cucu kita menjadi anak solehin dan solehat fid dini wad dunya wal akhirat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin, muhsinin, muhsinat dimanapun berada, mohon doa restunya kami akan membangun gedung untuk asrama kaderisasi pemimpin muslimah, yaitu untuk Pondok Pesantren Putri. Dan hari ini kita akan memulainya dengan estimasi anggaran sekitar kurang lebih 800 sampai 900 juta rupiah. Dan gedung ini kita peruntukkan khusus untuk putri. Dan pada kesempatan ini pula kami akan menyampaikan beberapa kebutuhan-kebutuhan. Mungkin Anda yang ingin bergabung, berpartisipasi dengan kami dalam pembangunan dakwah ini, yaitu kurang lebihnya semen kita butuh 910 sak. Sekitar 57.000 harganya. Kemudian besi 6 960 biji, besi 8 1140 biji, kemudian besi 12 kita butuh 901 biji, kemudian bendrat 14 ikat atau kilo, paku 25 kilo, kemudian kawat tali 13 kilo, butuh batu 12 truk dan pasir 39 truk, bambu ada 600 pohon atau batang. Triplek 0,8 kita butuh 186 triplek, dan batu bata 48 apa istilahnya kubik ya. Kemudian batu koral kita butuh 30 truk. Dan pada kesempatan ini kita akan menawarkan kepada Anda yang ingin bergabung bersama kami, mungkin ada berapa semen, berapa sak semen atau berapapun, Allah akan membalasnya dengan segala kemuliaan, dengan segala keistimewaan dan surga untuk Anda insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Anda yang belum subscribe channel Benteng Akidah ini, kami harap subscribe dulu sejak sekarang, sebarkan seluas-luasnya, komentari dan beri masukan kami. Insya Allah kita akan bersama-sama membangun dakwah ini dan menyebarkan kebaikan kepada umat. Keinginan kami hanyalah semata-mata ingin mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tersebarnya dakwah ini, dengan tersampaikannya risalah ini kepada umat seluas-luasnya. Demikian, jangan lupa sekali lagi subscribe.